Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Selatan AKBP Hairul Nasruddin SIKMH ini memimpin langsung apel gelar pasukan dan peralatan personil Satbrimob Polda Sumatera Selatan dalam rangka persiapan bawah kendali operasi atau BKO pengamanan pemungutan suara ulang di Kabupaten Empat Lawang. Jadi apel tersebut digelar di lapangan apel Markas Komando Satbrimob Polda Sumatera Selatan dengan diikuti oleh seluruh personil yang akan diberangkatkan ke wilayah pengamanan tersebut. Jadi dalam arahannya, AKBP Hairul Nasruddin menekankan pentingnya profesionalisme dan kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas. Dan terkait untuk pemungutan suara ulang ya, di Empat Lawang di Dialog Palembang pagi ini pendengar, kita sudah terhubung bersama narasumber kita. Ada Ketua KPU Sumatera Selatan, ada Bapak Andika Pranatajaya. Selamat pagi Pak Andika. Selamat pagi, suara saya terdengar dengan jelas nggak, Mbak? Terdengar jelas Pak Andika. Sehat kabarnya Pak Andika pagi hari ini? Ya, harus sehat. Harus ya Pak ya, semangat terus ini Pak. Sebelumnya ini masih sibuk ya Pak ya untuk pemilihan atau pemungutan suara ulang di Empat Lawang. Nah ini terkait PSU Empat Lawang, ini persiapan dari KPU Sumatera Selatan sejauh ini seperti apa nih Pak Andika? Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada di seluruh wilayah Sumatera Selatan, terutama yang ada di Kabupaten Empat Lawang. Hari ini tanggal 15 April 2025, 4 hari menuju pemungutan suara ulang di Kabupaten Empat Lawang. Persiapan kami sampai hari ini udah hampir rampung. Jadi seluruh kebutuhan untuk perlengkapan pemungutan suara di tempat pemungutan suara yang akan kita dirikan di 531 titik TPS di seluruh Empat Lawang itu sudah kami persiapkan. Kemudian infrastruktur petugas kami di kecamatan, kelurahan, dan desa termasuk di TPS juga sudah kami siapkan. Kemudian ini hari Senin, ini hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mulai hari ini sampai hari Jumat nanti paling telat kami akan mengirimkan undangan kepada seluruh warga Kabupaten Empat Lawang yang terdaftar sebagai pemilih dan sudah mengikuti proses pemungutan suara pada 27 Februari yang lalu. Kemudian semua persiapan itu kami running lakukan terus. Mudah-mudahan H-1 hari Jumat tanggal 18 semua udah rampung, semua udah ready. Tanggal 19 kita lakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Empat Lawang begitu. Langkah-langkah yang mungkin yang sudah diambil oleh KPU ini untuk mempersiapkan PSU di Empat Lawang sejauh ini apa saja nih Pak Andika? Tadi semua yang saya sampaikan itu semua langkah-langkah yang kami lakukan, Mbak. Jadi semua rangkaian tahapan penyelenggaraan PSU ini sudah kami lakukan sejak putusan PSU ini disampaikan. Oke. Apakah ada perbedaan nih Pak langkah persiapannya pada saat pemungutan suara ulang dengan yang pertama nih Pak? Nggak ada kan, karena mekanisme, sistem, dan tata caranya sama. Bedanya cuma kemarin di Kabupaten Empat Lawang itu dilakukan oleh satu pasangan calon pelaksanaan pilkadanya. Kemudian ini harus memasukkan satu lagi pasangan calon, jadi diikuti oleh dua pasangan calon. Kemarin calon tunggal, sekarang ini ada pasangan calon yang berkontestasi dalam pemilihan ini. Baik, dengan jumlah 531 titik atau KPS yang ada di Empat Lawang. TPS ya, maaf Pak. Maaf, ini jumlah TPS 531 ini, adakah tempat-tempat bisa dikatakan memang ada tantangan tersendiri dari KPU ini untuk menyalurkan logistik dan lain-lainnya Pak Andika? Kabupaten Empat Lawang, kalau Mbak pernah ke Kabupaten Empat Lawang ya, Kabupaten Empat Lawang itu kan geografi dan topografinya kan dia berbukit-bukit ya.
Ya. daerah hamparan, perbukitan gitu ya, sungai. Tapi beberapa daerah memang harus kita lalui dengan kendaraan roda dua, tapi bukan Hmm. berarti tidak bisa dilalui, semua bisa dimasuki. Semua tempat sampai ke dusun dan talang itu kami sudah petakan, dan kami apapun kondisinya kami berusaha untuk memastikan melayani seluruh warga Kabupaten Pelawang yang akan menyalurkan hak pilihnya. Baik. Di Empat Lawang juga ada daerah yang bisa dikatakan zona merah nih Pak Andika. Zona merah pengertiannya seperti apa? Rawan konflik ataupun tempat-tempat yang bisa terjadinya keributan dan lain-lainnya nih Pak Andika. Jangankan di Empat Lawang, di depan pasar aja kalau orang Oh, oke. tiba-tiba ada persoalan, bukan di depan pasar Empat Lawang, maksudnya di depan pasar di Kota Iya. Palembang, di Jakarta, di Iya. mana-mana tuh kalau memang udah ada keributan, udah ada ribut aja. Mhm. Prinsipnya kita begini, ini proses demokrasi di Kabupaten Empat Lawang ini dari warga Kabupaten Empat Lawang yang jadi penyelenggaranya untuk siapa? Untuk warga Kabupaten Empat Lawang yang akan menikmati hasil pemilihannya oleh siapa? Oleh semua warga Kabupaten Empat Lawang. Saya ingin cerita begini, Mbak. Yang jadi KPPS-nya itu warga Empat Lawang. Kemudian, halo? Iya. Yang jadi panitia pemilihan kecamatannya warga Empat Lawang. Mhm. Kemudian yang jadi panitianya warga Empat Lawang. Calon bupatinya juga sekarang nih, informasinya kan dia putra-putra Kabupaten Empat Lawang. Mhm. Jadi semua dari oleh untuk Kabupaten Empat Lawang. Mhm. Nah, kalau ada keributan, kalau ada apa-apa, yang rugi siapa kira-kira? Warga sendiri, masyarakat sendiri, Warga iya. Empat Lawang. Makanya soal kerawanan itu tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab terbesar ada di warga dan kita semua yang akan menyelenggarakan itu. Saya bertanggung jawab dengan itu, Mbak juga bertanggung jawab Hmm. dengan itu, yang menginformasikan semua. Iya. Kami berkeyakinan dan berpikir positif bahwa semua persoalan di Kabupaten Empat Lawang akan kita lalui, akan kita lewati. Mudah-mudahan semua kekhawatiran orang terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Empat Lawang bisa kita jawab dengan baik. Mhm. Soal kerawanan kami sudah melakukan antisipasi, kami sudah memotret, kami sudah mengetahui. Nah, mudah-mudahan ini kita ikhtiarkan. Iya. Kita ikhtiarkan semua faktor kerawanan itu bisa kita minimalisir gitu. Baik. Pak Andika, kita juga sudah terhubung Pak Andika dengan pengamat politik Sumatera Selatan dari Sisi Polchandra di Muka Palembang, ada Bapak. Oh baik, kita penelpon dulu ya di line telepon di 0711369977. Pro 1, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi. Dengan siapa di mana nih, Bu? Dengan Aisyah di Pangkalan Balai, Bu Mbak. Aisyah di Pangkal Balai. Di sini ada Ketua KPU Sumatera Selatan, Bapak Andika Prantajaya. Silakan. Ya, selamat pagi Pak Andika. Selamat pagi, Bu. Saya tertarik ini kalau kita ngomong seputaran pemilihan atau ulang begitu ya, berulang kemarin PSU lagi pemungutan suara ulang. Bagaimana dengan tingkat partisipasi nih kira-kira dari masyarakatnya nih? Mungkin KPU sudah semacam ada upaya peningkatan partisipasi karena biasanya begini Pak, sesuatu yang mengulang ini tingkat kalau bahasa Palembang tuh ragapnya tuh agak beda takutnya begitu ya. Ya. Jadi mungkin di awal sudah semangat, ketika mengulang takutnya ada rasa malas masyarakat, aduh pulang lagi begitu misalnya ya. Nah, dari KPU sendiri apa sudah ada tindakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat begitu Pak, untuk meningkatkan kesadaran partisipan juga dalam pemilihan ini. Terima Baik. kasih Pak Andika. Ya, terima kasih Bu Aisyah di Pangkal Balai. Silakan Pak Andika, boleh ditanggapi? Baik, terima kasih. Yang pertama, Empat Lawang itu dia ada 10 kecamatan ya, 10 kecamatan, kemudian masyarakatnya itu komunal, dia berkumpul. Jadi kami sudah berupaya untuk melakukan komunikasi, sosialisasi sejak keputusan pemungutan suara ulang ini disampaikan di Mahkamah Konstitusi 25 Februari lalu. Jadi, nah satu itu. Yang kedua, ini kan seluruh infrastruktur ya, baik di KPU dan di Bawaslu kan ada panitianya nih yang kita rekrut dari warga setempat. Kemudian ini kita pakai ketok tular dari warga ini, oh ini ada kegiatan pemungutan suara ulang tanggal 19 April 2025 hari Sabtu. Yang ketiga, semua jaringan media sosial, kemudian media luar ruang juga kita optimalkan
agar bisa memberikan informasi kepada warga Kabupaten Empat Lawang. Nah, terakhir misalnya debat kandidat kemarin kita juga lakukan live streaming, nggak perlu penonton banyak di studio, Hmm. tapi kita tujukan kepada masyarakat di Kabupaten Empat Lawang agar bisa menonton. Soal partisipasi kami tetap optimis, pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Empat Lawang ini akan dihadiri oleh warga di Kabupaten Empat Lawang. Nah, tinggal memang betul Mbak, kalau di awal-awal warganya agak ragap, tapi di kalau dia ngulang dia kurang ragap. Tergantung sajiannya juga. Kalau Mhm. sajiannya menarik, kemudian rasa ingin tahunya juga tinggi, maka mereka akan datang lagi. Nah, ini yang sedang kita pacu di Kabupaten Empat Lawang. Yang terakhir, kami sudah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri, dari Menteri Dalam Negeri, yang meminta kepada pemerintah Kabupaten Palawang untuk menginformasikan ke seluruh warga di Kabupaten Palawang bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April ini adalah hari yang diliburkan khusus di Kabupaten Palawang agar seluruh warga di Kabupaten Palawang itu bisa datang ke tempat pemungutan Suara. suara, begitu. Mhm. Nah, jadi ini jadi semua upaya nih dari seluruh lini udah kita coba untuk optimalkan agar warga bisa berkesempatan datang ke TPS mulai jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Mhm. Demikian. Baik, Pak Andika, kita juga sudah terhubung bersama pengamat politik Sumatera Selatan. Ada Bapak Ade Indra Cainago. Selamat pagi, Pak Ade. Yuk pagi Mbak, apa kabar? Alhamdulillah Pagi Mas sehat. Andika. Pak Ade, kita juga bersama Ketua KPU Ya, Sumatera Selatan ya, ada Bapak Andika ya. Prantajaya. Nah, ini kita kembali ke Pak Ade dulu terlebih dahulu. Pak Ade, kalau misalnya dilihat dari PSU atau pemungutan suara ulang di Empat Lawang, dari kacamata Bapak selaku pengamat politik ini sejauh ini seperti apa nih Pak Ade? Yang pasti pertama menyayangkan Mbak ya, karena apa? Karena ini jelas merugikan masyarakat gitu loh. Mhm. Bayangkan uang yang hari ini katanya masih kurang itu, kalau dibangunkan ke sekolah, ke infrastruktur kesehatan, berapa banyak yang didapat? Mhm. Itu satu. Kedua, ya saya juga pernah sampaikan di RRI, saya berharap sebenarnya Pilkada Empat Lawang ini diambil alih langsung oleh provinsi gitu loh. Karena tadi saya tidak yakin dengan integritas teman-teman KPU di Empat Lawang. Nah, terakhir soal partisipasi Mbak. Kalau saya sih sebenarnya agak kurang sependapat dengan Mas Andika yang bicara partisipasi dalam angka. Kenapa? Karena bagi saya, untuk apa 1.001% masyarakat datang ke TPS, ya, ketika semua dimobilisasi gitu loh. Saya mau kasih tahu sama pendengar ya, siapapun dimanapun, bahwa kalau kita menganggap dulu demokrasi kita Amerika nggak pernah ribut kok. Pernah mereka angka partisipasi itu hanya di 42%, biasa aja kok. Yang kita penting adalah masyarakat yang datang ke TPS ini paham gitu loh. Kenapa sih mereka harus datang gitu loh. Jadi mereka tahu hak politik, dan tidak hanya hak politik, tapi mereka tahu untuk apa mereka terlibat dalam politik. Ini kata kuncinya gitu loh Mbak. Hari ini kan enggak gitu loh. Masyarakat kita ini cuma jadi objek, ada pesta apa, ayo datang, rame-rame ini artisnya ini. Kan cuma sekedar itu, enggak lebih gitu loh. Ya. Kemudian calon-calonnya sendiri kan enggak ada yang mencerahkan. Misalnya, nih kita punya data ini, data persoalan, dan dengan segala keterbatasan ini akan kita prioritaskan. Kan gitu mau kita. Ini kan enggak. Saya lihat debat kemarin lucu aja gitu loh, masing-masing klaim ya kan. Kemudian seolah-olah menjustifikasi bahwa mereka lebih baik dari calon yang lain gitu loh. Sementara buat saya omong kosong semua gitu loh. Baik. Mungkin itu dulu. Ya, Pak Ade dan Pak Andika, kita terima telepon kembali, dan kami sebelumnya kami mohon untuk Pak Andika bisa open kameranya Pak ya, karena kita juga selain di 92,4 FM, kita juga live di YouTube channel kita di Pro 1 RRI Palembang. Ada penelpon pagi hari ini, Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Pak Virgo ya di Banyuasin ya. Ya, Pak Virgo di Banyuasin. Silakan Pak Virgo. Ini topiknya menarik ya. Kalau saya lihat di flyer itu kan ada Pak Andika dan juga dari Bawaslu juga. Namun hadirnya Pak Ade Indra ini sebagai pencerah sebenarnya, karena mewakili mata pandangan dari masyarakat juga. Ini
saya fokusnya bukan malah ke pelaksanaan PSU-nya ya, tapi malah fokusnya itu terkait dengan kenapa ini bisa terjadi, Mbak Dela. Karena benar tadi Pak Ade juga sempat menyampaikan bahwa anggaran yang dipakai itu luar biasa banget ini, 36 miliar. Meskipun juga sebenarnya kalau tidak salah ini ya, dari kacamata saya baca berita yang saya dapatkan dari berbagai macam media, kekurangan anggaran tersebut kan kalau tidak salah juga di-backup oleh pemerintah daerah provinsi ya. Itu pun totalnya kalau tidak salah hanya 30 miliar ya. Mungkin kalau salah boleh dikoreksi nih Pak Andika dan juga Pak Ade. Roti. 36 miliar, namun kekurangannya di Boyakop sebanyak 30 miliar. Roti tawar. Kalau salah mungkin boleh diralat Pak ya. Nah itu kan menjadi salah satu uang yang tidak sedikit juga ya, meskipun mungkin totalnya tidak sebanyak itu nanti dalam pelaksanaannya gitu. Ini kan jadi perhatian juga dari masyarakat. Kemudian yang kedua, kenapa sampai akhirnya PSU ini dilakukan kayak gitu ya? Ini yang salah di mananya gitu ya? Yang salah ini apakah dari pesertanya? Kalau kita lihat dari pesertanya kan kalau tidak salah kan juga ini yang menggugat juga pernah menjabat hampir 2 periode ya, meskipun tersandung hukum kalau tidak salah ini Pak ya. Kemudian hingga akhirnya ini hitung-hitungan itu yang hingga akhirnya mungkin ada kesalahan di mana hingga akhirnya mungkin hitungan dari KPU tidak bisa dilaksanakan, tapi ujung-ujungnya menggugat ke MK dan MK mengabulkan dan bisa dilaksanakan gitu ya. Ini kan jadi sebuah pertanyaan juga gitu ya. Toh mau berapapun nanti yang hadir ke TPS yang nanti akan mencoblos dan siapapun yang akan terpilih ya, kita sudah lihat siapa-siapa yang akan mencalonkan diri dan background dari mereka juga kita sudah tahu bagaimana track record-nya gitu ya. Jadi uang yang cukup besar untuk pelaksanaan PSU ini juga menjadi perhatian serius juga, meskipun kabarnya nih kalau saya baca mungkin boleh diluruskan juga anggaran yang disiapkan itu juga meskipun itu dari dana APBD atau dari Pemprov Sumsel, tapi kan masih kurang dan sebagainya. Kemudian juga di sisi lain uang-uang itu juga uang-uang yang seharusnya juga dialokasikan untuk kegiatan yang lainnya gitu ya, untuk hanya sekedar pesta rakyat. Ya harapannya mungkin nanti bisa terpilih calon yang benar gitu ya. Baik. Dan mungkin nanti ke depannya saran dari masyarakat juga kalau bisa yang ambil alih untuk pelaksanaan mendingan KPU provinsi aja sih Pak Andika, jangan KPU 4 Lawang. Ini jadi koreksi berat juga dari kita sebagai masyarakat karena uang yang digunakan uang rakyat. Terima kasih Mbak Dela. Baik, terima kasih Pak Virgon di Banyuasin. Mungkin Pak kita ke Pak Andika dulu selaku Ketua KPU Sumatera Selatan, boleh ditanggapi Pak Andika? Baik, terima kasih. Yang pertama kami terima kasih semua atas respon pendengar ya, masyarakat yang walaupun di Banyuasin juga memperhatikan pemungutan suara ulang di Kabupaten Lawang. Saya ingin merespon dulu yang pertama soal kenapa ini terjadi pemungutan suara ulang. Jadi semua warga bisa membaca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24 tahun 2025 ya untuk KPU Kabupaten Lawang. Satu. Kedua, apa penyebabnya? Apakah KPU salah menghitung? Tidak, KPU menghitung masa jabatan kemarin itu berdasarkan kapan sang bupati dilantik sampai dengan sang bupati diberhentikan. Waktu itu bupati yang saya maksud itu bupati yang pertama menjabat di Kabupaten Lawang yang kemudian terkena kasus hukum waktu itu. Nah, kami menghitungnya itu berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi kami berkonsultasi, bertanya dengan Kementerian Dalam Negeri ini bagaimana cara menghitungnya. Maka Kementerian Dalam Negeri waktu itu menginformasikan ke kami begini cara menghitungnya. Nah, hasil hitungan itulah yang jadi patokan kami, karena yang berwenang menghitung itu kan lembaga yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian bupati itu kan Kementerian Dalam Negeri. Kami mengacu pada itu. Nah, pada tanggal 25 Februari berdasarkan putusan MK itu baru kami tahu cara menghitung MK ternyata berbeda dengan cara menghitungnya Kementerian Dalam Negeri. Nah, baru saat itu semua juga tahu bagaimana cara menghitung menurut MK, karena menurut MK pada pokoknya begini, masa jabatan itu yang dihitung itu yang aktual dan real dijalani, bukan yang tidak aktual dan real dijalani. Seorang bupati yang diberhentikan sementara itu ternyata di stop masa jabatan, cara penghitungan masa jabatannya karena tidak aktual dan tidak real dijalani. Kira-kira begitu. Lengkapnya bisa dibaca di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24. Baik. Yang kedua, soal netralitas integritas penyelenggara pemilu di Kabupaten Lawang.
sampai hari ini, sampai pagi hari ini, kami tetap berkeyakinan teman-teman kami di Kabupaten Talawang dengan seluruh kemampuan mereka, dengan seluruh tanggung jawab dan beban yang ada sama mereka itu tetap akan melaksanakan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Talawang. Nah, kalau mereka dikatakan tidak berintegritas, kan semua ada ukurannya. Silakan ada lembaga-lembaga yang bisa digunakan untuk mengadukan, untuk menyampaikan terkait dengan juga netralan teman-teman kami di Kabupaten Talawang. Tentu akan mereka hadapi dan tentu akan kita buktikan misalnya di peradilan etiknya penyelenggara pemilu. Nah, yang terakhir terkait dengan anggaran ya. Anggaran pelaksanaan pilkada ini yang 30 sekian itu total pelaksanaannya bukan cuma untuk KPU. Sebagai informasi begini, KPU cuma membutuhkan 15 miliar. 15 miliar itu sumbernya dari mana? Kami masih ada sisa pelaksanaan pilkada yang lalu. Pilkada yang lalu itu masih ada sisa berlebih sekitar 6 miliar. Kemudian kami cuma minta tambahan 9 miliar untuk melengkapi semua kebutuhan pelaksanaan pemungutan suara ulang ini karena pelaksanaannya sama dengan pelaksanaan pemilu 27 Februari yang lalu. Nah, selebihnya itu ada juga untuk Bawaslu, ada untuk pengamanan, Polri, ada juga untuk TNI, kira-kira begitu. Nah, soal penganggaran ini kan memang ketika Kabupaten Talawang tidak cukup anggarannya, maka bisa dibantu oleh pemerintah provinsi. Semua proses penganggaran ini sudah kami lalui dan sudah kami koordinasikan, termasuk bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah provinsi. Nah, yang terakhir harapan seluruh masyarakat agar semua pesta ini bisa berjalan dengan baik. Tentu ini juga harapan kami sebagai penyelenggara, begitu ya. Mudah-mudahan semua masukan, semua apa yang disampaikan oleh masyarakat ini bisa membuat kami bergerak lebih positif, lebih maju agar bisa melakukan proses pemungutan suara ulang ini dengan baik. Gitu, Mbak Dela. Baik, kita ke Pak Ade. Pak Ade, boleh ditanggapi juga penelpon kita tadi, Pak Virgon di Banyuasin, silakan. Iya, pertama Mbak Dela ini soal integritas. Jadi saya mendengar tadi Mas Andika bilang bahwa ada lembaga yang ngurusinya, katakan seperti itu di DKPP. Nah, persoalannya, ya, pertanyaan ini kaitan dengan apa yang saya sampaikan dan diusulkan juga oleh Mas Virgon dari Banyuasin tadi. DKPP belum jalan nih. Terus apa yang akan disampaikan oleh Mas Andika kalau ternyata nanti DKPP menyatakan ini melanggar etik? Kan gitu. Hari ini memang tidak ya, karena memang DKPP belum jalan. Ini persoalan itu kenapa saya bilang, saya usulkan tadi, ini diambil alih oleh provinsi. Nah, kemudian, tadi juga tidak dijelaskan bahwa yang dijelaskan soal putusan MK. Tapi kan itu 2 kali loh ditolak pendaftaran itu. Saya ingat soal rekomendasi pertama. Ya, kemudian ketika itu diselesaikan masuk tema baru. Nah, yang banyak mungkin publik tidak paham, Mbak. Saya mau bilang bahwa kotak kosong ini adalah permufakatan jahat para elit untuk memenangkan kompetisi, memenangkan kontestasi pilkada gitu loh. Kalau kita mau bicara teori, Huntington bilang, ya, cukup jelas saya pikir bahwa demokrasi itu syaratnya 2 loh. Yeah. Pertama, ada partisipasi politik, ya. Kedua, ada kompetisi. Nah, pertanyaannya kalau kandidatnya cuma 1, calonnya cuma 1, berhadapan dengan kotak kosong, di mana kompetisinya gitu loh. Ini harus dipahami oleh teman-teman penyelenggara gitu loh. Jadi tidak sesederhana seperti apa yang di kepala penyelenggara gitu. Oh, ini silpa. Enak betul gitu. Duit rakyat loh itu, Mas Bro. Yeah. Harus dipahami seperti itu gitu loh. Kami sangat paham, Mas Ade. Kami menggunakan uang rakyat. Kami sangat paham. Terima kasih. Makanya begini, mohon izin ya. Jadi peserta pemilihan kepala daerah itu siapa sih? Kan kita ngawalinnya dari situ kalau diskusi yang arahnya ke situ. Peserta pemilihan itu adalah wakil dari partai politik.
atau dari calon perorangan. Peserta pemilihan itu dua kategorinya kan, wakil politik, Iya, itu itu sama sudah partai politik atau calon clear. Karena perseorangan. kan Baik. tadi Nah, hanya jika dijelaskan Ya. satu di gitu Kabupaten loh, Mas Empat Andika. Lawang, Pak Ade, Jangan putusan ditutup partai Pak politik itu Iya. cuma satu Baik, Pak Ade waktu dan itu. Pak Andika, kita terima telepon kembali. Ada pendengar kita yang bergabung Pro 1, selamat pagi. Halo pagi, Pagi, dengan siapa di mana ini Pak? dengan Pak Bani di Jakabaring. Pak Bani di Jakabaring. Di sini ada Ketua KPU Sumatera Selatan, Pak Andika Prantajaya, dan pengamat politik Sumatera Selatan, Pak Ade Indra Cainago. Silakan. Oke, baik. Selamat pagi, Pak. Selamat Pagi pagi. Pak. Pak, ini mungkin saya akan menanyakan istilahnya itu yang akan terjadi mungkin Pak ya, menghadapi mungkin kecurangan-kecurangan yang akan terjadi dan juga antisipasi apa yang dilakukan oleh KPU misalkan itu terjadi Pak. Dan di mata pengamat politik ini sendiri sebenarnya seperti apa sih Pak? Baik, segitu saja ya Pak Bani. Ya, itu aja. Terima kasih Pak Bani di Jakabaring. Silakan Pak Andika ditanggapi. Yang pertama, kami memastikan semua proses ini dilakukan secara terbuka. Semua warga di Kabupaten Empat Lawang bisa mengikuti proses ini dengan baik, gitu ya. Satu. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan di awal, semua petugas penyelenggara pemilunya di tingkat TPS, di tingkat kelurahan desa, di tingkat kecamatan itu warga Empat Lawang. Kemudian pemilihnya juga warga Empat Lawang. Sebagai ilustrasi gini, petugas TPS itu kan warga yang berasal dari sekitar tempat tinggal di mana TPS itu didirikan. Pemilihnya juga datang dari sekitar di mana TPS itu didirikan. Jadi sesungguhnya semua warga itu saling mengetahui. Nah, maka mereka saling memperhatikan. Tinggal soal pilihan itu silakan ditentukan oleh masing-masing warga. Yang kedua, ini KPU nggak bekerja sendiri, ada Bawaslu gitu ya. Bawaslu juga memperhatikan semua proses yang dilakukan oleh kami KPU sebagai penyelenggara teknis pemungutan suara ulang ini. Nah, ada teman-teman media juga yang bergerak di lapangan. Ada pengamat politik seperti Pak Ade Indra yang juga memperhatikan dengan kritis semua proses ini. Nah, jadi kami tidak bekerja sendiri, semua ini dilakukan masing-masing pihak bekerja sesuai dengan proporsinya masing-masing. Nah, bagaimana antisipasi kami? Nah, antisipasi kami memastikan semua proses ini berjalan dengan baik. Mulai dari kemarin proses kami menerima pendaftaran calon sampai terakhir kemarin malam kami melakukan debat kandidat. Dalam pandangan kami, ya, alhamdulillah semua masih bisa berjalan dengan baik, semua terkendali dengan baik dan dilaksanakan dengan aman. Nah, tinggal ini kami running dalam beberapa hari ke depan sampai dengan hari pemungutan suara, penghitungan suara, mudah-mudahan juga semua bisa berjalan dengan baik. Baik. Pak Andika dan Pak Ade, kita terima telepon kembali. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi Pak. Ya, terutama dengan Pak Adit ya. Saya setuju sekali tadi bahasannya dengan masalah kotak kosong tadi. Untuk kedepannya mungkin jalan keluarnya itu seperti apa demokrasi kita. Ini tema kita kan demokrasi ya. Mungkin dari KPU juga dalam hal penyelenggaraan pemilu, dan kedua untuk penyelenggaraan pemilu itu jangan sampai ada di konflik tuh antara MK dengan dari KPU itu ada perbedaan dalam perhitungan masalah soal jabatan-jabatan tadi. Itu aja usulan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zakaria. Waalaikumsalam. Silakan Pak Andika ditanggapi. Tadi pertanyaannya kan bagaimana pakai kotak kosong ini nggak ada. Kalau bagi seperti yang saya jelaskan tadi Mbak, calon kepala daerah ini sumbernya dua. Satu, dia dari partai politik, kemudian calon perorangan. Nah, di Empat Lawang calon dari partai politiknya ini ya kebetulan cuma dua kemarin. Nah, satu di awal kemarin perhitungan kami satunya itu sudah dua kali masa jabatan. Sementara yang satu belum 2 kali masa jabatan. Nah, salah satu syarat calon kepala daerah itu dia belum menjabat 2 kali masa jabatan, kira-kira begitu. Nah, makanya yang lolos cuma satu. Ternyata perhitungan MK kan berbeda. Itu yang saya bilang, bisa dibaca di putusan MK nomor 24. Di situ terlihat jelas kenapa perbedaannya terjadi gitu loh. Bagaimana proses itu juga bisa kami lakukan. Nah, bagaimana ke depannya supaya nggak ada kotak kosong? Kalau itu kan terkait dengan sistem pemilihan kita yang ada di regulasinya ya, di undang-undangnya.
tentu ada lembaga yang lebih berwenang dari kami. Kami ini kan pelaksana undang-undang ya. Pembuat undang-undangnya kan ada di DPR bersama pemerintah. Kami pelaksananya ya apa yang ada di undang-undang tentu kami laksanakan gitu. Nah, tetapi tentu kami ingin menginginkan semua proses ini. Kalau kami hanya ingin menginginkan semua proses ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan undang-undang yang ada, sesuai dengan aturan yang ada. Kami bermainnya di area itu. Nah, tinggal terima kasih nih, sekali lagi nih saya sampaikan ini perhatian masyarakat luas kepada kami. Ini terus mengingatkan kami sehingga kami juga menyadari ini satu-satunya pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Empat-Lawang ini kan satu-satunya nih di Sumatera Selatan, tentu menjadi sorotan. Nah, maka ini juga menjadi menjadi pendorong juga bagi kami bahwa bukan karena ini diperhatikan, karena ini penting buat masyarakat Sumatera Selatan, kira-kira begitu. Baik, dari Pak Ade sendiri tanggapannya Pak Ade? Iya Mbak, saya mau ingatkan sekali lagi sama Mas Andika bahwa masalah ini berawal dari kado HUT kemerdekaan dari MK yang mencabut parliamentary threshold. Betul apa yang disampaikan bahwa kemarin ya sebelum ada hasil JR ini harus berkoalisi gitu loh untuk bisa mencalonkan diri. Dengan dicabutnya parliamentary threshold, ambang batas itu pencalonan, maka secara otomatis siapapun bisa mencalonkan partainya gitu loh. Dan ini yang menurut saya tidak disampaikan ke publik oleh Mas Andika tadi gitu loh, bahwa ini masuk kemudian ditolak, kemudian dicari lagi alasan berikutnya setelah hal yang ditolak ini dipenuhi. Nah ini yang menurut saya publik harus tahu gitu loh Mbak. Makanya saya sampaikan tadi, ini kan kotak kosong ini permufakatan jahat elit Mbak untuk mengamputasi demokrasi gitu loh. Nah satu lagi Mbak, terkait dengan bagaimana supaya kita bisa meminimalisir konflik. Saya pikir kata kuncinya pendidikan politik Mbak. Jadi tidak cukup dengan sosialisasi. Masyarakat harus diedukasi gitu loh. Dikasih tahu kenapa mereka harus memilih, untuk apa mereka memilih. Kemudian bagaimana cara memilih. Ini yang penting menurut saya. Jadi bukan, woi kita ada pesta loh tanggal sekian. Tapi Pak Ade, kalau untuk sosialisasi sendiri, sepertinya KPU juga sudah jauh nih untuk bersosialisasi kepada masyarakat, baik melalui media sosial, media radio, dan lain-lainnya nih Pak Ade. Tadi Mbak, saya katakan bukan sosialisasi saja, tapi pendidikan politik Mbak. Kita semua bertanggung jawab untuk mendidik masyarakat supaya apa? Kita tidak lagi memilih orang yang salah gitu loh. Akhirnya kan apa? Sia-sia aja uang rakyat ketika kita menghasilkan koruptor-koruptor baru pada akhirnya gitu loh. Ini kan produk demokrasi semua nih, koruptor-koruptor ini. Akibat ekspos politik, masyarakat memilih karena uang. Ini yang terjadi gitu loh. Muncul lagi koruptor baru. Udah habis-habis Mbak. Ini nggak beberapa waktu, seminggu belakangan ini, gerah kita baca berita loh Mbak. Habis OTT lagi suami istri, dan itu rekod loh di Indonesia. Ya. Kemudian ada lagi pemeriksaan, ada lagi penggeledahan, astagfirullah. Baik. Gitu, ya, baik Pak Ade, Pak Andika juga kita ada pesan yang masuk di WhatsApp dari Mbak Tia terkait dengan warga setempat yang saat ini berada di luar kota. Apakah akan tetap dapat hak pilih atau hanya untuk warga yang saat ini berada di wilayah setempat? Mungkin kita ke Pak Andika, boleh tanggapi Pak Andika. Baik, terima kasih. Jadi siapa pemilih yang akan ada di PSU Kabupaten Empat-Lawang, semua warga Kabupaten Empat-Lawang yang berdomisili, berkedudukan, bertempat tinggal, dan ada di Kabupaten Empat-Lawang tanggal 19 April ini Mbak. Kalau yang tanggal 19 April ada di luar Kabupaten Empat-Lawang, ya, mohon maaf kami tidak bisa memfasilitasi karena kan pilkadanya lokal, ada di Kabupaten Empat-Lawang saja. TPS itu didirikan di wilayah hukum Kabupaten Empat-Lawang. Nah, jadi kalau pertanyaannya gimana warga yang di luar kota, tadi seperti saya bilang, saya minta maaf kami belum bisa memfasilitasi itu karena semua TPS itu didirikan hanya di Kabupaten Empat-Lawang. Baik, kecuali pulang sendiri dengan uang sendiri ya Pak ya? Iya, kecuali pulang, dan kami harapkan ya bisa pulang kalau memang, karena itu tadi hari Sabtu itu libur lokal di Kabupaten Empat-Lawang karena pelaksanaan pilkada ulang. Baik, Pak Ade, Pak Andika, kita terima telepon kembali. Pro 1, selamat pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Bu Oma Ana di Prabu Muli, silakan. Terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak para narasumber. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi dan salam sehat. Pertanyaannya Bapak, memang seperti yang dikatakan tadi, menang karena duit. Ya, di mana sih pengawasan? Katanya tidak boleh money politik gitu. Tapi banyak kayaknya di zaman sekarang ini menang karena duit gitu. Bahkan ada itu yang menangnya pendidikannya hanya tamat SD gitu. Itu gimana Pak gitu? Terus yang kedua, tujuan koko itu apa? Alias kotak kosong itu. Kita kan nggak tahu siapa itu yang di koko itu gitu. Jadi tujuannya itu apa? Manfaatnya itu apa gitu Pak? Baik. Minta tolong Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dela. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andika ditanggapi. Kami sebagai penyelenggara pemilu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, berulang-ulang dan selalu berupaya agar semua kegaduhan kemudian politik uang itu bisa dihindari. Saya sependapat ya dengan Pak Ade bahwa ini kita harus meningkatkan soal pendidikan politik. Saya setuju sekali itu sejak awal kita reformasi dulu soal pendidikan politik warga negara ini menjadi penting agar bisa terjadi pemahaman gitu ya. Juga kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, agar semua pelaksanaan di Kabupaten Pelawang ini bisa berjalan dengan baik, ya kami juga mengajak semua orang di Sumatera Selatan yang punya kepedulian, yang concern, ayo datang ke Pelawang, kita bantu di Kabupaten Pelawang, kita tinggalkan kualitas demokrasi di Kabupaten Pelawang. Nah terakhir, Ibu, ini lagi-lagi saya sampaikan begini, ada teman-teman Bawaslu yang punya topoksi yang jelas untuk mengawasi proses ini, termasuk untuk mengendalikan adanya politik uang. Nah mudah-mudahan kita doakan dengan baik, teman-teman Bawaslu bisa bekerja dengan luar biasa, dengan baik, sehingga mengawal dan memastikan semua proses pelaksanaan PSU di Kabupaten Pelawang ini berjalan dengan baik, berjalan demokratis, hasilnya nanti diterima oleh warga Kabupaten Pelawang gitu. Baik. Dari Pak Ade sendiri, Pak Ade kalau lihat dari pengamatan Bapak tentang money politik yang mungkin sampai saat ini masih ada gitu Pak Ade. Ya, jadi kalau bicara money politik ini memang pekerjaan berat Mbak. Ini PR kita semua ya, tidak hanya penyelenggara tapi semua stakeholder bertanggung jawab. Dan saya berterima kasih kepada RRI yang juga membahas ini dan mudah-mudahan ini mengedukasi. Nah, persoalan money politik ini memang agak dilema dalam situasi Mbak, rakyat yang miskin, kemudian buta politik. Dan ini memang diciptakan Mbak. Situasi ini diciptakan oleh para penguasa untuk merawat kekuasaannya supaya mereka tetap berkuasa gitu loh. Jadi memang harus melawannya ya kita-kita ini yang punya kesadaran, yang mungkin kita di Palembang ini ada keluarga di dusun kebetulan di Pelawang, unjuk tahu, ingat bahwa resikonya kita gitu. Jingoknya tidak usah jauh-jauh Mbak ya. Pelawang itu jauh tertinggal miskin gitu loh Mbak ya kan. Salah satu karbon termiskin setelah Musirawas Utara kalau saya tidak salah. Di Palembang saja banyak kok yang nggak melek politik Mbak. Ngelihatnya gimana? Ngelihatnya sederhana aja menurut saya, kasih tahu. Banyak lampu jalan mati. Sementara kita setiap bayar listrik, setiap kita beli token yang pakai token, itu mengeluarkan sejumlah uang untuk pajak penerangan jalan. Artinya apa? Kalau kita paham politik, kita marah sama wali kota, sama anggota DPR ketika lampu mati. Coba lihat, begitu banyak ribuan di kota Palembang lampu mati, ada nggak rakyat yang ribut-ribut Mbak? Iya. Apalagi mau di Pelawang. Nah makanya ini jadi PR kita bersama untuk mengedukasi. Jadi jangan mau kita dimiskinkan oleh penguasa supaya kita bisa menikmati hasil dari pemilu kada ini gitu. Kalau enggak kan kita jadi korban lagi. Cuma dikasih remahan kalau orang Palembang bilang kan, dikasih cupa-cupa, dikasih permen aja setiap pilkada, amplop yang nilainya mungkin nggak seberapa. Ini persoalan kita gitu loh Mbak. Ketika tadi situasi rakyat miskin diperparah dengan tidak melek politik. Nah mudah-mudahan ini jadi concern kita bersama ke depan gitu loh untuk menghindari ini. Nah soal kekhawatiran nanti kota kosong, saya berharap ya kalau masih ada ini orang udah gila gitu loh. Kenapa? Parliamentary threshold udah dicabut loh Mbak. Siapapun bisa mencalonkan diri. Harusnya Mbak calonnya lebih banyak dan ini lebih menarik. Kenapa?
tentu lebih kompetitif Iya. kita harapkan gitu loh. Ya. Baik. Nah itu terkait dengan calon, Mbak. Baik, kalau dari pengamat Pak Ade sendiri, pelaksanaan PSO di Empat Lawang ini agar di tanggal 19 April ini berjalan lancar sejauh ini seperti apa nih Pak Ade? Kebetulan saya dari istri saya Empat Lawang, Mbak. Kemarin baru mudik juga gitu. Jadi saya nggak melihat sesuatu yang luar biasa gitu. Artinya bibit-bibit komplit saya nggak ngelihat itu ya. Rakyat cenderung cuek lah, masa bodoh gitu loh, kayak nggak bergairah gitu saya lihat gitu. Karena apa? Ya mau pilkada mau milih siapa kok calonnya udah ketahuan kok itu aja dan nggak sukses gitu loh. Jadi saya sangat yakin partisipasinya akan turun, Mbak. Baik. Gitu. Baik, yang perlu menjadi perhatian masyarakat sendiri untuk PSO ini sejauh ini seperti apa nih Pak Ade? Ya, saya pikir gini, saya menghimbau ya kepada masyarakat, kalau memang Anda tidak suka dengan salah satu atau keduanya, ya silahkan Anda tetap datang ke TPS dan Anda tidak memilih gitu loh. Artinya tidak mencoblos gitu Mbak. Untuk menunjukkan bahwa kita mau lihat nih, kalau lebih banyak yang nggak mencoblos dibanding dua kandidat ini, artinya kan apa? Mereka dua gagal di mata masyarakat Empat Lawang, dan ini akan jadi pembelajaran buat kita gitu loh Mbak. Berarti ini bisa dikatakan pemungutan suara ulang yang gagal gitu ya Pak ya? Iya, kan dari awal saya sudah sampaikan Mbak, bahwa 2 kali loh penolakan ini terjadi gitu loh. Di awal ketika saya sampaikan ada kado di hari ulang tahun kemerdekaan dari MK mencabut parliamentary threshold. Kemudian ada kesalahan administrasi menurut KPU dan itu sudah dibenahi. Nah, kemudian ditolak lagi, muncul alasan baru bahwa masa jabatannya sudah dianggap 2 periode. Itu yang disampaikan oleh Mas Andika di putusan MK. Kita akan publik tidak semua Mbak mau membaca, sehingga mereka tidak tahu apa sih materi gugatan. Kan salah satu gugatannya ada kedekatan antara misalnya salah seorang komisioner dengan wakil bupatinya Jonci, ya kan? Terus ada lagi hal-hal yang lain lah, banyak sekali Mbak. Kalau dibacakan itu ratusan halaman, capek juga kita baca. Dan saya nggak yakin masyarakat sampai ke sana, apalagi disuruh baca oleh Mas Andika. Nggak sampai Mas, saya aja capek bacanya. Saya membaca kalau bicaranya pendidikan politik, Mas Ade kan dimulai dari membaca, dari ikro, kan kira-kira gitu. Jadi kita mulai kan dari membacanya. Jadi ingin saya luruskan begini, parliamentary threshold itu baru untuk baik, Pak Andika mungkin kita dengar penjelasan Pak Ade, mungkin kita dengarkan penjelasan Pak Andika dulu, silakan Pak Andika. Yang diputus MK soal parliamentary threshold itu baru untuk pemilihan presiden. Sementara untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu belum ada ketentuan seperti itu. Nah makanya ayo sama-sama seluruh warga di seluruh Indonesia ini nanti ketika sedang membahas dan merancang untuk undang-undang pemilu selanjutnya, termasuk undang-undang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, silakan diikuti, kemudian disampaikan aspirasinya sesuai dengan kehendak kita semua. Pokok prinsipnya itu satu. Nah, yang kedua, seperti yang saya sampaikan, kita semua termasuk para ahli kebijakan publik, kemudian karena kami bertanya juga dengan orang yang lebih memahami hukum administrasi, soal penghitungan masa jabatan itu senyata dan sesuai dengan regulasi waktu itu kami ikuti. Nah, bahwa Mahkamah Konstitusi ternyata berpendapat berbeda, kemudian kami juga ikuti, karena itu lembaga negara yang memang harus diikuti. Nah, tinggal karena seperti ini Mas Ade, seperti yang saya sampaikan, kami ini pelaksana undang-undang, jadi kami semua yang ada di undang-undang itu yang kami ikuti, nggak mungkin kami mengikut yang di luar undang-undang. Nah, terakhir saya ngajaknya begini, kita tidak berpikir skeptis ya terhadap proses demokrasi di Sumatera Selatan ini. Apapun kondisinya, kita terus melakukan perbaikan-perbaikan. Apapun kondisinya, kita terus melakukan pelayanan kepada proses demokrasi di Sumatera Selatan ini, wabil khusus untuk di Kabupaten Empat Lawang. Nah, dengan demikian, semua proses ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian
ayo kita sama-sama, saya ngajak nih, sama-sama nih. Kalau katakanlah misalnya Empat Lawang ini dikatakan sebagai daerah yang punya resiko tinggi ketika pelaksanaan pilkada. Nah, ayo kita turunkan resiko itu bersama-sama gitu, sehingga proses pelaksanaannya itu bisa berjalan dengan baik, dan ini bisa jadi legacy buat kita semua bahwa yang dikhawatirkan oleh warga di luar Sumatera Selatan ini tidak terbukti. Kita warga Sumatera Selatan ini bisa rame-rame urun rembuk, turun tangan untuk membantu proses di pelaksanaan di PSU di Kabupaten Pelawang. Gitu Mas Dela. Baik. Mbak Dela. Baik Pak Andika. Pak Andika, harapannya Pak Andika untuk PSU di Empat Lawang 2025 ini, silakan Pak Andika. Ya, kami berharapnya semua berjalan dengan baik ya, berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semua warga datang memberikan suaranya, nanti berikan waktu kepada kami untuk menghitungnya, dan semoga hasilnya bisa diterima oleh seluruh warga Kabupaten Empat Lawang. Baik, untuk dari pengamat politik Sumatera Selatan Pak Ade, harapannya Pak Ade untuk PSU Empat Lawang 2025 ini, silakan Pak Ade. Ya, harapan kita saya pikir sederhana aja Mbak, kalau calonnya jelek semua ya carilah yang paling sedikit jeleknya. Karena saya sulit untuk ngomong lebih baik gitu loh, karena satunya juga pernah terkandung masalah gitu loh Mbak. Nah mungkin itu dari saya Mbak. Kemudian himbauan Mbak ya, himbauan untuk sama-sama saling mengingatkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, supaya negeri ini tidak semakin jauh dari cita-cita. Karena apa? Karena tadi statement saya dibantah oleh Mas Andika, tapi Mas Andika lupa MK 60 menurut saya itu Mbak. Jadi kalau penyelenggaranya aja sudah lupa soal pilkada, katanya tadi harusnya mengikuti undang-undang undang-undang seperti untuk judicial review seperti presidential threshold, tapi di 60 itu kan jelas, dan itu yang saya sampaikan, kado yang menjadi penyebab awal terjadinya masalah PSU ini. Saya pikir itu Mbak. Baik. Terima kasih Pak Ade, pengamat politik Sumatera Selatan, Pak Andika Prantajaya, Ketua KPU Sumatera Selatan. Semoga PSU di Empat Lawang dapat berjalan dengan lancar, aman dan terkendali ya. Kedua narasumber kita yang sudah melalui via Zoom dan via telepon. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Pak Andika, Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih Pak Ade, terima kasih pendengar RRI. Sama-sama Pak Andika. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi bersama kedua narasumber kita, Ketua KPU Sumatera Selatan Bapak Andika Prantajaya, dan pengamat politik Sumatera Selatan dari Stisi Polcandra Muka Palembang ada Bapak Ade Indra Cenago. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Pastikan